Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Hera Hairunisa SEMAK selaku dosen pengampu dari mata kuliah Pemeriksaan Akuntansi 2. Di sini saya Kaila Salsabila dengan NIM 17066230067 dari kelas S1 Akuntansi B akan mempresentasikan hasil UAS kertas kerja audit 2 saya. Di sini saya akan mempresentasikan yang modul 4. Di modul 4 ini, saya akan membacakan instruksinya terlebih dahulu. Modul 4, kas dan setara kas. Instruksinya yang pertama yaitu isilah sheet KKP kas besar dengan melihat soft copy buku praktik halaman 123, 124. Lalu yang kedua isilah sheet KKP kas kecil dengan melihat soft copy buku praktik halaman 124. Dan yang ketiga isilah sheet KKP C31 rekonsiliasi bank CAB dengan melihat soft copy buku praktik halaman 128, 129. Di sini terdapat beberapa catatan. Yang pertama itu informasi selisih kas besar dan kas kecil dapat dilihat di buku. Lalu yang kedua kesimpulan di setiap sheet KKP harus diisi. Lalu voucher dan pemberian perangko ditulis belum di reimburse sehingga masih dianggap sebagai kas kecil karena sifatnya reimburse kas kecil masih utuh. Lalu di sini ada beberapa item rekonsiliasi bank CAB yang harus direkonsiliasi. Yang pertama itu transaksi BPM nomor 9, lalu transaksi BBK 008, KU masuk PT Lestari, pendapatan jasa giro, koreksi BBK nomor 001, PT Berkat, lalu telekan keliling PT Krakatau, dan beban administrasi. Di sini saya akan langsung menjelaskan yang pertama dari modul 4 yaitu kas besar. Di sini eh, telah diketahui jumlah sisa uang kas menurut pencatatan pembukuan tahun 2018 dari klien itu tercatat sebesar 3 juta. Di sini kita akan mencari apakah ada selisih antara pencatatan sisa uang kas menurut pencatatan si klien, pencatatan pembukuan klien dengan yang ditemukan dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor. Apakah terdapat perbedaan gitu. Nah, ini menurut pencatatan pembukuan si klien itu adalah sebesar 3 juta dan di sini itu kita akan mengisi yang berdasarkan pemeriksaan si auditor. Untuk uang kertas nominal 100.000 itu tidak ditemukan berapa lembarnya, tidak ditemukan sama sekali, jadi kita isi 0. Lalu untuk yang uang nominal 50.000 itu ditemukan sebanyak 125 lembar, sedangkan yang uang nominal 20.000 ditemukan sebesar 170 lembar, dan yang uang nominal 10.000 itu ditemukan sebesar 101 lembar, dan yang uang 5.000 itu ditemukan sebanyak 65 lembar, sedangkan yang uang nominal 2.000 itu tidak ditemukan juga, sama kayak yang uang nominal 100.000. Setelah itu, kita akan mencari totalnya dengan mengkalikan nominal uangnya dengan banyaknya lembar uang kertas yang ditemukan dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor gitu. Nah, karena yang 100.000 ini tidak ditemukan, jadi di sini 0, lalu ini uang nominal 50.000 dikali 125 lembar, hasilnya adalah 6.250.000, 20.000 dikali 170 lembar, jadinya 3.400.000, 10.000 dikalikan dengan 101 lembar, hasilnya ada 1.010.000, lalu nominal 5.000 dikalikan 60 lembar, jadinya adalah 325.000. Setelah itu kita akan menjumlahkan keseluruhan dari total uang kertas yang ditemukan dalam pemeriksaan auditor yaitu sebanyak 10.985.000. Lalu ada uang logam yang ditemukan oleh auditor juga, yaitu yang pertama untuk logam pecahan 1.000 itu ditemukan 14 keping, sedangkan yang pecahan 500 perak itu ditemukan 2 keping. Setelah itu kita juga akan melakukan yang sama seperti uang kertas tadi, yaitu mengalihkan nominal uangnya dengan banyaknya kepingan yang ditemukan oleh auditor. Yaitu 1.000 dikali 14 keping, jadinya 14.000, dan 500 perak dikalikan 2 keping, jadinya adalah 1.000. Lalu kita totalkan juga. Jadinya ada 15.000, 14.000 ditambah 1.000 jadinya 15.000. Lalu untuk surat berharga dan lain-lainnya itu tidak ditemukan.
Setelah itu, kita akan menjumlah keseluruhan uang dalam kas yang ditemukan dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor, yaitu sebanyak 11 juta. Ditemukan dari 10.985.000 ditambah 15.000, jadinya ada 11 juta. Setelah itu, kita sudah mendapatkan sisa uang kas, baik yang menurut pencatatan klien dan juga yang merupakan hasil dari pemeriksaan si auditor. Lalu, kita akan mencari apakah sama saldonya ataukah ada selisih perbedaan gitu. Ternyata terdapat selisih perbedaan sebanyak 8 juta, yaitu dengan 11 juta dikurangi 3 juta ditemukan selisih sebanyak 8 juta. Yang mana selisih ini itu merupakan, di sini ada keterangannya. Yang pertama itu selisih 6 jutanya itu merupakan milik PT Pelita, di mana uang tersebut itu digabung oleh kasir. Jadi 6 juta dari 8 juta ini tuh merupakan uangnya si PT Pelita, tapi sama si kasir klien itu dicatat secara gabung gitu dengan pencatatan uangnya klien gitu. Lalu sesi 2 juta itu merupakan uang tagihan dari PT Merdeka pada tanggal 7 Januari 2019 yang belum dicatat oleh kasir. Setelah itu, di sini auditor menarik kesimpulan bahwa berdasarkan prosedur pre-performance atas rincian kas besar, ditemukan bahwa 8 juta atas selisih nilai buku perusahaan dan fisik tersebut, maka auditor menyimpulkan bahwa selisih tersebut dapat diterima dan wajar, karena telah dijelaskan sebagai yang pertama, uang milik PT Pelita sebesar 6 juta yang secara fisik tercampur dalam kas, dan yang kedua, uang kas sebesar 2 juta yang merupakan hasil tagihan dari PT Merdeka yang diterima tanggal 7 Januari 2019 tetapi belum dicatat oleh kasir. Lalu selanjutnya saya akan lanjut ke sheet kedua dari modul keempat, yaitu kas kecil. Ini sama seperti sebelumnya yang kas besar, kita akan mencari selisih antara sisa uang kas yang berdasarkan pencatatan pembukuan klien dengan yang berdasarkan hasil pemeriksaan auditor gitu. Di sini tertera kalau jumlah sisa uang kas menurut pencatatan pembukuan si klien itu ada sebesar 2 juta. Sedangkan yang berdasarkan auditor, pemeriksaan auditor itu di sini itu kita akan lihat dulu, kita akan catat mulai dari uang kertasnya. Itu untuk pecahan nominal 100.000 itu tidak ditemukan, sedangkan untuk pecahan nominal 50.000 itu ditemukan sebanyak 12 lembar, lalu untuk pecahan nominal 20.000 ditemukan 18 lembar, dan untuk pecahan nominal 10.000 ditemukan 23 lembar, lalu untuk pecahan nominal 5.000 ditemukan 65 lembar, sedangkan untuk yang pecahan nominal 2.000 juga tidak ditemukan. Setelah itu, kita akan mengkalikan antara nominal uangnya dengan banyaknya lembar yang ditemukan oleh auditor, sama seperti pengerjaan sebelumnya. Yaitu karena ini 100.000 tidak ditemukan, jadi totalnya 0, lalu ini 50.000 dikalikan 12 lembar, jadinya 600.000. Lalu nominal 20.000 dikalikan 18.000 jadinya 360.000, 10.000 dikalikan 23 lembar jadinya 230.000, 5.000 dikalikan 65 lembar jadinya 325.000. Sedangkan yang 2.000 ini tidak ditemukan, jadi kita nolkan saja juga. Lalu setelah itu kita akan menjumlahkan dari keseluruhannya, yaitu ditemukan hasil 1.515.000. Setelah itu kita akan masuk ke uang logam. Yang uang logam itu eh, yang nominal pecahan 1.000 itu ditemukan 13 keping, sedangkan yang nominal pecahan 500 perak tadi ditemukan 4 keping. Lalu kita akan mengkalikannya juga sama seperti sebelumnya, yaitu 1.000 dikalikan 13 jadi 13.000, dan 500 perak dikalikan 4 jadi 2.000. Untuk surat berharganya, oh ya, setelah itu kita jumlahkan uang logamnya itu secara keseluruhannya itu berapa, yaitu sebanyak 15.000. Ditemukan dari 13 ditambah 2.000 jadi 15.000. Untuk yang surat berharga itu tidak ditemukan. Lalu untuk yang lain-lainnya ini ditemukan sebesar 270.000. Lain-lainnya ini merupakan hasil seperti yang sudah dijelaskan di
pencatatan modul 4 awal tadi, kalau voucher dan pembelian perangko itu ditulis belum reimburse sehingga masih dianggap sebagai kas kecil karena sifatnya reimburse kas kecil masih utuh. Nah, nominal saldo 270 ini merupakan pembelian voucher dan perangko yang masih belum direimburse dan masih dianggap dalam kas kecil gitu. Dan itu totalnya ada 270.000. Oleh karena itu kita catat pada kolom lain-lain yaitu 270.000. Setelah itu kita akan menotalkan seluruh penemuan uang kas yang ditemukan oleh auditor dalam pemeriksaan yang dilakukan yaitu sebesar 1.800.000 yang merupakan hasil dari 1.515.000 ditambah 15.000 ditambah 270.000. Jadi hasilnya adalah 1.800.000. Ternyata ditemukan selisih sebanyak 200.000 antara sisa uang kas yang menurut pencatatan pembukuan klien dengan yang ditemukan oleh auditor dalam pemeriksaannya gitu. Terdapat selisih sebanyak 200.000. Dan di situ di dalam modul itu terdapat keterangan kalau menurut peraturan perusahaan apabila terjadi selisih saldo kas akan menjadi tanggung jawab kasir yaitu sebesar 200.000. Oleh karena itu, auditor menyimpulkan kalau berdasarkan prosedur performance atas rincian kas besar ditemukan bahwa 2 juta 2 juta, bahwa 200.000 atas selisih nilai buku perusahaan dan fisik tersebut, maka auditor menyimpulkan bahwa selisih tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak terdapat indikasi penyimpangan. Oke, lalu untuk yang selanjutnya itu adalah sheet ketiga dari modul 4, yaitu tentang rekonsiliasi bank dengan rekonsiliasi pencatatan pembukuan si klien. Di sini tertulis kalau saldo menurut rekening koran atau menurut bank itu adalah sebesar 4.391.410. Sedangkan saldo menurut pencatatan pembukaan klien itu adalah sebesar 5.849.910. Nah, di sini terdapat perbedaan antara hasil pencatatan yang dilakukan oleh klien dengan hasil pencatatan yang dilakukan oleh bank. Dan sebelumnya sudah tertulis dalam keterangan awal itu apa aja item-item yang perlu direkonsiliasi. Itu ada 7. Yang pertama itu transaksi BBM nomor 9, transaksi BBK nomor 008, KU masuk PT Lestari, pendapatan jasa giro, koleksi BPK nomor 001, tolakan keliling dan beban administrasi. Di sini kita akan mengklasifikasikan dari ketujuh transaksi tadi, mana aja yang harus diklasifikasikan, ditaruh di eh, penambahan di sisi bank, pengurangan di sisi bank, ataupun penambahan di sisi klien, ataupun pengurangan di sisi klien. Kita akan mengklasifikasikannya. Yang pertama, itu di sini ada penambahan di sisi bank, yaitu sebesar 20 juta, yang mana 20 juta ini merupakan transaksi BBM nomor 009, yang merupakan setoran dalam perjalanan yang belum dicatat oleh bank, tetapi sudah dicatat oleh perusahaan klien gitu. Lalu di sini untuk pengurangannya di sisi bank itu ada sebesar 11 juta yang merupakan transaksi BBK nomor 008 yang merupakan cek yang masih beredar yang belum tercatat di bank tapi sudah dikeluarkan oleh perusahaan. Jadi perusahaan sudah mengeluarkan cek tapi masih belum dicairkan oleh kliennya sehingga dari sisi bank itu kasnya masih belum dikurangi, kas kliennya itu masih belum terkurangi gitu. Lalu next itu adalah kita ke bagian yang klien, pencatatan klien, yaitu ada penambahan sebanyak 10.600.000 yang merupakan KU masuk PT Lestari yang sudah dicatat oleh bank tapi masih belum dicatat oleh klien. Lalu ada juga sebesar 156.500 yang merupakan pendapatan jasa giro yang belum dicatat. Lalu untuk pengurangnya itu ada 990.000
yang merupakan koreksi kekurangan pencatatan pembayaran utang yaitu pada transaksi BBK nomor 001. Jadi di sini klien sudah mencatat pembayaran utang pada transaksi BBK nomor 001, namun nominalnya itu masih kurang gitu, masih kurang sebesar 990.000 dengan yang tercatat pada bank. Oleh karena itu, klien harus menguranginya lagi sebanyak selisihnya, yaitu 990.000. Lalu selanjutnya itu ada 2.200.000 yang merupakan transaksi tolakan clearing, dan yang terakhir itu adalah pengurangan sebanyak 25.000 yang merupakan biaya administrasi yang mana sudah dicatat dan dikeluarkan oleh bank tapi masih belum dicatat oleh klien gitu karena klien belum menyadari atau tidak menyadarinya gitu. Oleh karena itu, di sini kita sudah menemukan balance antara hasil rekon di sisi bank maupun di sisi perusahaan klien yaitu sebesar 13.391.410. Baik, mungkin sekian presentasi yang dapat saya sajikan. Sebelumnya mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam perkataan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.